Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Pratiwi, absensi nomor 2 dari kelas 12F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya, alasan saya kurang memahami atau kurang menguasai dalam materi ini, karena yang pertama, di dalam materi ini terdapat banyak nama tokoh-tokoh, kemudian yang kedua, sejarahnya, dan yang ketiga, faktor-faktor kemunduran. Sebenarnya apabila saya banyak melakukan literasi membaca, mungkin materi ini dapat saya pahami dengan baik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Sumatera, Indonesia. Terletak di utara pulau dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Tokoh-tokoh yang berjasa beserta peran singkatnya. Sultan Ali Muqayyad Shah. Ia berhasil memperkuat Aceh sebagai kekuatan maritim dan perdagangan yang besar, serta memperkenalkan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan di Aceh. Sultan Iskandar Muda. Ia memiliki peran berjasa dalam memperkuat kerajaan Aceh, memperluas wilayah melalui ekspansi militer, menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Ia juga memperkenalkan reformasi hukum dan administrasi, mengembangkan ekonomi, dan mendukung penyebaran agama Islam. Sultanah Safiyatuddin. Ia berhasil mempertahankan stabilitas kerajaan Aceh, memperkuat sistem pemerintahan, dan memperluas pengaruh Aceh, terutama dalam hubungan internasional. Sultan Iskandar Thani mengangkat Syekh Nuruddin Ar-Raniri sebagai mufti Kesultanan Aceh. Penyebab kemunduran kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Kedua, perang dan konflik. Yang ketiga, kemunduran ekonomi. Yang keempat, invasi Belanda. Dan yang kelima, terdapat campur tangan dari Rusia. Kerajaan Kesultanan Banten. Kerajaan Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Tokoh-tokoh yang berjasa beserta perannya. Yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Ia mendirikan Kesultanan Banten, kemudian menyebarkan agama Islam, kemudian mengembangkan Banten menjadi bandar perdagangan, memindahkan pusat pemerintahan ke Surasawan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan, termasuk independensi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf. Ia membangun benteng, pemukiman, dan pembukaan lahan pertanian, serta ekspansi ke Pakuan Pejajaran. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad. Ia membangun banyak masjid, termasuk di pelosok-pelosok, memperbaiki dan memperindah Masjid Agung Banten yang dibangun oleh kakeknya, Sultan Maulana Hasanuddin, menyediakan tempat khusus untuk salat perempuan, mengarang kitab-kitab agama dan membagikannya ke masjid-masjid, dan menjadi imam khotib pada salat Jumat dan Hari Raya. Yang keempat, Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam bidang ekonomi, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti sekaligus penasihat kesultanan. Penyebab kemunduran kerajaan Kesultanan Banten. Yang pertama, terdapat campur tangan Belanda dengan politik adu domba. Kedua, pelembagaan ekonomi dan perdagangan. Ketiga, krisis kepemimpinan. Keempat, perubahan sosial dan kultural. Kelima, pelembagaan militer dan pertahanan. Kerajaan Kesultanan Ternate bermula dari adanya 4 kampung yang diketuai oleh momole atau kepala marga. Setelah itu, 4 kampung tersebut mendirikan kerajaan di saat belum memeluk agama apapun. Adapun raja pertama kerajaan Ternate adalah Momole Jiko atau yang memiliki gelar Baab Masur Malamo. Tokoh berjasa beserta perannya. Yang pertama, Sultan Zainal Abidin. Ia mengadopsi gelar Sultan sebagai gelar raja di Ternate. Mengajarkan agama Islam di Ternate, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ternate, membangun sekolah untuk memajukan pendidikan di Ternate, menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang kekerajaan, menjalin persahabatan dengan orang-orang Jawa yang berpengaruh dan berkuasa, mengajak Sultan Tidore untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, Sultan Ba'abullah. Ia merawat dan merintis jejaring persekutuan dengan penguasa-penguasa dan negeri-negeri lain di Nusantara. Muslim Jawa dari negeri-negeri pesisir Jawa menjadi sekutu utama Ternate. Yang ketiga, Baab Masur Malamo yang merupakan pendiri Kerajaan Kesultanan Ternate. Penyebab kemunduran Kerajaan Ternate. Pertama, meninggalnya Sultan Baabullah pada tahun 1583 sehingga tidak adanya penerus yang cakap. Yang kedua, serangan Spanyol yang merebut benteng Kemulamu. Ketiga, konflik dengan Tidore. Yang keempat, perjanjian dengan VOC yang menandatangani monopoli perdagangan dan izin membangun benteng Oranje. Yang kelima, kedatangan VOC yang membawa monopoli perdagangan dan membangun benteng-benteng di Ternate. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.